الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sampai dengan nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda tercinta, Nabi yang telah melaksanakan hijrah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, kepada khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita jadikan hijrah sebagai bagian yang melekat di dalam hidup kita. Karena hijrah insya Allah akan membawa kepada najah, kepada kesuksesan, dan hijrahlah yang akan membawa kepada keberkahan, termasuk Indonesia mendapatkan berkah kemerdekaan, berkah istiqlaliyah, disebabkan oleh karena adanya hijrah yang dilakukan oleh para pahlawan, oleh para pejuang kemerdekaan, dan tentunya para pejuang pengisi kemerdekaan termasuk kita sebagai umat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hijrah ini sungguh luar biasa. Karena keluar biasaan hijrah, maka umat Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab menetapkan kalender Islam yang berbasis kepada hijrah. Sebelum adanya kalender Islam, umat Islam kebingungan. Ini ada surat masuk tanggal 1 bulan Muharram, tanggal 2 bulan Rabiul Awal, tapi tahunnya enggak jelas. Tahunnya disesuaikan dengan momen dan kejadian yang ada di waktu itu. Misalnya Nabi lahir dinamakan tahun gajah, tapi ketika disebut tahun gajah, waktu itu nggak bisa mikir ini berapa tahun yang lalu ya, ini berapa dekade yang lalu, nggak bisa mikir. Oleh karena itu maka ada usulan agar umat Islam membuat kalender Islam, tetapi waktu itu masih didiskusikan apa yang menjadi dasar awal tahun Islam. Pada waktu itu para sahabat dikumpulkan dan ternyata ada pendapat yang sangat genuine, yakni pendapat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa sebaiknya tahun Islam itu diawali dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa hijrahnya Nabi?
Karena justru karena hijrah itulah Nabi dakwah dengan sukses. Setelah hijrah itulah dakwah begitu gemilang, sampai-sampai Indonesia adalah negara yang tidak pernah sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampir, tetapi adalah negara terbesar di dunia. Itu diantaranya adalah disebabkan karena berkahnya hijrah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu dalam ayat disebutkan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah janjikan ia akan mendapat tempat yang luas dan ia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Jadi kalau orang mau berhijrah, insya Allah Allah akan tunjukkan jalan. Kalau seandainya hijrahnya itu adalah niat karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, li'i'la'i kalimatillah, termasuk mencari nafkah dan mencari penghidupan. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, apa itu hijrah? Hijrah adalah menurut bahasa al-intiqal min makan ila makanin akhar. Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut istilah hijrah adalah al-khuruj min baladil kufri ila baladil Islam. Keluar dari negara kufur kepada negara Islam. Namun para ulama membagi bahwa hijrah itu ada dua. Yang pertama ada hijrah hissi. Hijrah hissi yakni hijrah dalam bentuk raga. Kita berpindah dari Jakarta ke Jawa, ke Semarang, itu hijrah. Badan kita berpindah. Ada juga hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah adalah al-hijrah, yakni mimma harramallah, dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah tentu adalah hijrah hissiyah. Jadi berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Ada juga hijrahnya para nabi. Misalnya Nabi Ibrahim disuruh hijrah, Nabi Nuh disuruh hijrah, Nabi Musa disuruh hijrah. Semuanya hijrah. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di dalam sejarah ada juga hijrah hissi. Ini dicontohkan oleh seorang yang sudah membunuh 100 manusia. Membunuh 100 manusia, kemudian ingin bertaubat, lalu berkonsultasi dengan salah seorang ulama. Ulama itu menyarankan agar orang yang tadi pembunuh tadi agar pergi menemui seorang ulama yang karismatik yang ada di satu tempat yang jauh. Nah, itu juga hijrah. Sehingga di dalam kisahnya orang tersebut di tengah jalan wafat, meninggal dunia. Kemudian para malaikat kebingungan. Ini orang masuk surga apa masuk neraka? Kemudian disimpulkan, hitung dulu jarak dari tempat asal ke tempat tujuan. Apakah lebih banyak dari asal atau lebih banyak ke tempat tujuan? Sudah lebih jauh apa lebih dekat ke tempat tujuan? Ternyata ada beda hanya 1 jengkal dan lebih banyak jarak yang sudah ditempuh, sehingga orang tadi itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, itu hijrah hissiyah. Ada juga hijrah maknawiyah. Kalau sekarang misalnya kita tempatnya sudah di situ,
tidak mungkin lagi hijrah, untuk apalagi pindah. Maka yang dimaksud hijrah saat ini adalah hijrah maknawiyah, berpindah dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari apa-apa yang tidak boleh kepada apa yang boleh. Itulah hijrah. Dari malas menjadi rajin, dari telat bayaran menjadi rajin bayaran, dari sholat Jumatnya telat menjadi tepat waktu, dari jarang ke masjid menjadi sering-sering ke masjid. Itu adalah hijrah. Hijrah maknawiyah. Dan Allah tadi janjikan orang yang berhijrah Allah akan berikan keluasan tempat dan rezeki. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bagaimana dengan kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan Indonesia itu juga berkat hijrah maknawiyah. Jadi para pejuang melaksanakan hijrah, tapi hijrahnya hijrah maknawiyah. Ada beberapa kesamaan dengan hijrah Rasulullah SAW. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah pertama sama-sama diawali dengan hijrah. Jadi kesuksesan kemerdekaan ini diawali dengan hijrah. Hijrahnya apa? Hijrah maknawiyah, dari membela bangsa secara sendiri-sendiri menjadi membela bangsa dengan bersama-sama. Yang tadinya membelanya masing-masing aja tuh. Daerah A membela daerahnya sendiri, kelompok A membela kelompoknya sendiri. Kemudian para ulama, para ahli melakukan hijrah dengan membentuk gerakan-gerakan. Misalnya ada Sarekat Islam, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Matlaut Anbar, kemudian ada Budi Utomo dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah berkat hijrah maknawi maka kemerdekaan itu diraih. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Tapi perlu diingat juga ada kesamaan lain antara hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah dengan hijrah maknawi para pahlawan itu, yakni ada strategi. Bisa dibayangkan ketika itu dalam sejarah bangsa Indonesia senjatanya hanya bambu runcing, ya. Senjata-senjata yang sangat tradisional, tetapi bisa mengalahkan penjajah yang sudah memiliki senjata yang mudah. Itu bagaimana cara mengalahkannya? Dengan strategi. Tentu dengan strategi dan doa. Jadi tidak cukup hanya doa, tapi pakai strategi. Itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tidak datang tanpa rencana, ada strateginya. Meskipun Nabi, ya kan Nabi mah pasti aman. Nabi masa enggak selamat? Enggak begitu. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan banyak strategi. Misalnya sebelum Nabi hijrah, Nabi melakukan survei terlebih dahulu. Jadi ada sahabat yang diutus dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi tidak berangkat tanpa rencana, tanpa tujuan yang jelas. Begitu juga kalau kita hijrah. Yang kedua, yang unik lagi, Nabi ketika hijrah itu arahnya ke kota Madinah, tetapi Nabi justru berangkat berlawanan arah. Malah ke Gua Thur, dan di situ selama 3 hari 3 malam. Bayangkan, targetnya ke Semarang, tapi Nabi dari Petojo arahnya ke Merak, mampir di Merak 3 hari 3 malam. Itu kenapa terjadi? Karena biar tidak dikejar musuh. Strategi. Jadi harus pakai perencanaan yang matang. Yang ketiga, ketika Nabi berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi menggunakan jalan yang berbeda dengan umumnya orang. Kalau para jamaah sekalian buka di Google misalnya peta hijrah itu belok-belok yang berbeda dengan orang pada umumnya. Kalau sekarang mungkin orang pada umumnya naik tol, ini naik jalan setapak dan lain sebagainya.
Yang keempat, Nabi ketika hijrah, karena Nabi tahu Nabi tidak punya ilmu navigasi yang bagus, nyewa orang untuk menjadi guide. Dan orang itu bukan orang Islam. Jadi Nabi bisa bekerja sama dengan orang lain, yang terpenting target tercapai. Bekerja sama, tetapi bukan dalam hal akidah, dalam hal bagaimana menunjukkan jalan. Nah, itu dipakai oleh Nabi SAW dalam perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi Nabi saja yang Allah sudah maksumkan, yang pasti Allah jaga, yang pasti Allah tuntun dalam melaksanakan target-target itu harus logis, harus pakai strategi. Jadi ketika kita bukan Nabi, apalagi bukan Nabi, maka dalam hijrah, dalam pengembangan diri kita harus gunakan perencanaan dan strategi yang matang. Misalnya jangan sampai kena tipu-tipu, ya, biar pinter, kertasnya dibakar, dikopi, itu salah. Tetapi bagaimana dengan belajar yang rajin? Misalnya biar sukses, bagaimana caranya? Caranya dengan banyak bertanya dan banyak membaca. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Begitu juga ketika datang di kota Madinah, Nabi dan para sahabat datang di Madinah dengan berbagai macam orang. Ada yang sudah Islam dan banyak yang belum. Ada dari berbagai suku. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi membuat piagam Madinah. Dan itu juga dicontoh oleh para pendiri bangsa kita, pemimpin kita, membuat yang namanya Pancasila. Sebetulnya itu juga meniru bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masyarakat. Ketika sudah ada piagam Madinah, apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat? Nabi akan memerangi, semua akan memerangi siapapun yang melanggar piagam Madinah itu. Apakah kalau Muslim yang melanggar diperangi juga? Ya diperangi juga. Jadi tidak pandang bulu, yang menjadi ukuran adalah piagam Madinah. Dan itu ditiru oleh bangsa Indonesia. Ada namanya Pancasila, ada namanya Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hijrah itu sampai kapanpun harus menjadi bagian dari diri kita sebagai seorang Muslim. Tentu tadi ada hijrah hissi, ada hijrah manawi. Saat ini juga bisa kita hijrah hissi. Kalau kita tinggal di tempat tinggal yang tidak bagus, kalau mampu dan bisa, ada dana, bisa pindah tempat. Kalau tidak ada dana, maka gunakanlah hijrah manawi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa berhijrah, baik manawi maupun hissi, agar kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsir rahmah wa marra bi tisali ma'muratihi wa jitnabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabati wal qurabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.